Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Romatin. Perkenalkan, nama saya Heni. Hai guys, perkenalkan nama saya Mayang Ananta Putri. Nabila Nurliani. Teman-teman saya akan membahas materi tentang kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Hasil studi menunjukkan bahwa 95% kegiatan pembelajaran dalam pendidikan non formal, khususnya pada program pelatihan orang dewasa, dimulai dan dilakukan di ruang yang dinamakan kelas. Sebagian besar program pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga atau instansi pendidikan non formal menunjukkan angka hampir 100% pembelajaran dilakukan di kelas. Hal ini berarti bahwa kegiatan pembelajaran dipusatkan di kelas. Nah, apa yang menjadi alasan penggunaan kelas dalam pelatihan? Alasan pertama yaitu kegiatan pembelajaran di dalam kelas ternyata sudah dikenal sejak lama. Kedua, penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di dalam kelas mudah dilakukan dibandingkan dengan penyelenggaraan pada fasilitas lainnya. Ketiga, kegiatan pembelajaran pada peserta didik ternyata memungkinkan lebih mudah diterima informasinya pada waktu yang sama. Selanjutnya yaitu keuntungan kegiatan pembelajaran di kelas. Pertama yaitu bahwa dalam kelas memungkinkan pendidik untuk melakukan metode pembelajaran yang bervariasi seperti metode pembelajaran perorangan, metode pembelajaran kelompok kecil atau kelompok besar. Nah, yang kedua yaitu di ruangan kelas dapat disediakan alat-alat bantu seperti papan tulis, penghapus, alat tulis, dan sebagainya, serta alat bantu media seperti proyektor, televisi, file, slide, dan lain-lain. Ketiga yaitu meja dan kursi belajar dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan sehingga susunannya dapat diubah menjadi bentuk lingkaran, setengah lingkaran, model U atau berhadap-hadapan. Yang keempat yaitu berkaitan dengan biaya. Biaya pengadaan fasilitas dan alat-alat bantu pembelajaran dapat dihemat karena sekaligus dapat disediakan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas ternyata mempunyai kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu walaupun kegiatan pembelajaran di kelas telah banyak diketahui secara umum, namun penyelenggaraannya seolah-olah mengalami lusuh darah. Kegiatan pembelajaran dalam kelas hampir tidak mungkin bisa digunakan dalam semua metode atau teknik pembelajaran. Kelemahan yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran akan sukar untuk memperoleh umpan balik yang tepat dari seluruh peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu ada keterbatasan kegiatan pembelajaran di kelas. Sebagai contoh, tidak mungkin 95% dari jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran pertama akan mengikuti secara terus-menerus kegiatan pembelajaran yang sebanyak 95% itu pula yang mengikuti evaluasi terakhir. Pembelajaran di kelas tidak menjamin adanya perkembangan belajar yang berdasarkan perbedaan individual peserta didik. Dalam pembelajaran di kelas, peserta didik tidak dapat merundingkan dan menentukan tujuan belajar yang berada di luar kegiatan kelas. Unsur-unsur kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Terdapat 4 unsur. Yang pertama ada unsur pendidik. Unsur pendidik ini merupakan unsur yang paling dominan, di mana kita bisa membedakan antara pembelajaran di kelas dengan pembelajaran jenis lainnya. Nah, unsur pendidik juga merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Karena sebelum memasuki kelas, pendidik ini tuh telah menyiapkan bahan materi atau bahan ajar yang akan disampaikan di dalam kelas. Sehingga di dalam kelas terjalin komunikasi antara dua arah, antara pendidik dan peserta didik. Pendidik juga berperan sebagai fasilitator di dalam kelas. Unsur yang kedua yaitu adanya peserta didik yang datang di dalam kelas. Nah, unsur ini juga tidak kalah penting dengan unsur yang pertama, sebab tidak akan terjadi suatu proses pembelajaran jika tidak ada peserta didiknya. Unsur yang ketiga yaitu bahan belajar. Bahan belajar ini terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Yang keempat yaitu lingkungan belajar di kelas, yang termasuk ke dalam lingkungan ini adalah keadaan lingkungan seperti fasilitas meja dan kursi, suhu udara, dan ventilasi ruangan. Nah, materi selanjutnya yaitu cara pemanfaatan kelas sebagai tempat kegiatan pembelajaran. Di sini ada beberapa susunan tempat duduk. Yang pertama ada susunan tradisional. Para peserta didik duduk dalam deretan berbanjar, biasanya menghadap ke depan kelas. Nah, kelas yang memakai susunan ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas meja dan kursi. Yang kedua ada susunan tekukan. Posisi tempat duduknya sedikit ditarik ke belakang pada ujung bagian tengah. Yang ketiga ada susunan bentuk lingkaran.
Hampir separuh peserta didik tidak dapat melihat ke depan kelas, kecuali mereka yang memutar kursinya untuk melihat ke depan. Yang keempat, ada susunan bentuk U, memungkinkan para peserta didik dapat melihat satu sama lainnya. Dan yang terakhir adalah susunan bentuk V, ruangan di ujung bagian belakang makin mendekat, tidak ada lorong yang dapat digunakan untuk melewati ujung bagian belakang, tetapi ruang bagian muka makin ke depan makin besar. Persyaratan-persyaratan kegiatan pembelajaran yang efektif di kelas. Yang pertama, syarat kelas yang efektif itu seperti keterlibatan, tanggung jawab, dan umpan balik dari peserta didik. Jadi, pendidik dapat membantu para peserta didik mengidentifikasi masalah dan membantu mereka untuk memikirkan, membahas, dan merumuskan alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan belajar telah kita ketahui dengan jelas oleh peserta didik. Maka mereka perlu meyakini bahwa merekalah yang harus melakukan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan belajar. Yang ketiga, pembelajaran dalam kelas adalah umpan balik dari peserta didik. Umpan balik berguna bagi pendidik untuk mengetahui tingkat perubahan yang dialami oleh peserta didik pada saat sebelum dan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Saya ingin menjelaskan pendekatan dalam pembelajaran di kelas. Pendekatan yang membahas pendekatan dalam pembelajaran akan dimulai dari situasi pembelajaran di kelas dapat ditinjau dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan yang berpusat pada pendidik, kedua, pendekatan penyesuaian oleh pendidik, ketiga, pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Pembicaraan yang membahas pendekatan dalam pembelajaran akan dilihat dari situasi pembelajaran di kelas yang dapat ditinjau dari 3 pendekatan, yaitu pertama, pendekatan yang berpusat pada pendidik, kedua, pendidikan penyesuaian oleh pendidik, dan ketiga, pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Pendekatan yang berpusat pada pendidik. Dengan menggunakan pendekatan ini, kecil sekali kemungkinan adanya umpan balik dari peserta didik secara sungguh-sungguh. Sungguhan itu mungkin dipengaruhi oleh faktor di luar kegiatan pembelajaran, misalnya karena peserta didik adalah orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu kegiatan, atau kemungkinan karena pengaruh lingkungan keluarganya yang selalu bersikap dan bertindak sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Pendekatan kedua disebut penyesuaian oleh pendidik. Dalam pendekatan ini, pendidik menyajikan bahan, yaitu informasi atau kesimpulan yang telah ia rumuskan sebelumnya. Bahan tersebut dapat dikatakan orisinil sebagai hasil olahan pendidik. Dengan pendekatan ini, peserta didik lebih merasa dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Pelibatan mereka ditumbuhkan dengan memberikan stimulus dan kesempatan untuk menyampaikan respon dengan cara bertanya dan membuat interpretasi terhadap materi yang disajikan pendidik. Saat pembelajaran, pendidik memotivasi peserta didik untuk melibatkan diri dalam diskusi mengenai materi yang telah disajikan. Mereka mengulas tanpa membuat kesimpulan tentang apa yang telah didengar atau dilihatnya. Apabila hal ini terwujud, maka pendidik telah menggunakan pendekatan tersebut dengan baik. Pendekatan terakhir yang dibahas di sini adalah pendekatan yang berpusat kepada peserta didik. Dalam pendekatan ini, peserta didik melakukan kegiatan dengan menarik kesimpulan tentang sesuatu informasi yang dipelajari. Kemudian mereka mengusulkan kepada pendidik tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang perlu ditempuh dengan bimbingan dari pendidik. Pendidik berperan sebagai pembimbing, pembantu, atau fasilitator, pengendali, atau pengawas secara penuh terhadap kegiatan pembelajaran oleh peserta didik. Bagi pendidik, pendekatan ini membantu untuk dapat mengidentifikasi fakta-fakta yang belum diketahui atau belum dimiliki oleh para pendidik, sehingga mereka dapat mempelajari dan memperoleh informasi baru. Selain itu, pendekatan ini memberikan kesempatan penuh agar mereka belajar tentang cara menemukan dan menghimpun informasi banyak mungkin, dapat memecahkan masalah atau menjawab persoalan yang ditemukan oleh para peserta didik sendiri. Terima kasih.